Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Bisa loh Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. 2 kali loh Tuhan Yesus mati itu. Harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh. Kita harus 2 kali juga loh. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program acara kami. Doa kami selalu kiranya acara-acara yang kami tayangkan, yang kami berikan kepada saudara, itu dapat membangun iman saudara, dapat lebih saudara melihat ke arah yang berbeda, sehingga saudara akan melihat bahwa sungguh hidup ini harus bertahan di dalam Tuhan, dan saudara tidak akan terpengaruh oleh berbagai macam tawaran-tawaran dunia, oleh berbagai macam perkataan-perkataan yang sedang menjatuhkan iman percaya saudara. Saudara, Alkitab berkata, peganglah apa yang ada padamu dan jangan lepaskan. Itu yang merupakan tujuan program kami ini, tujuan channel kami ini, supaya saudara tetap memegang iman, memegang kepercayaan, keyakinan yang telah saudara terima sejak saudara mengenal Yesus, sejak saudara percaya kepada Yesus, saudara telah berpegang kepada hal-hal yang baik dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami ingin kuatkan dan terus beritakan kepada saudara, supaya saudara tetap memegang, berdiri, berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kali ini saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara, ingin saudara melihat sebuah tayangan video khotbah dari seorang pendeta yang terkenal di Indonesia. Tetapi saya heran, saya betul-betul heran bagaimana cara pendeta ini berpikir. Dia berusaha untuk menggiring jemaat pada tingkat pemahaman dan pengertian seperti dia, saudara-saudara. Ya, jadi pernyataan-pernyataannya itu sedang menggiring jemaat supaya orang Kristen juga memahami Allah atau Yesus seperti pemahaman dia. Dengan saudara-saudara, sepertinya firman Allah ini, Alkitab ini bukanlah menjadi tolak ukur. Dia memikirkan tentang Allah, tentang Yesus yang berbeda dengan apa yang ada di otak kita, dengan apa yang telah ditaruh Tuhan di hati kita. Sungguh berbeda saudara-saudara. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, Alkitab berkata, janganlah kamu heran bahwa penyesat-penyesat itu akan datang. Mereka akan menyesatkan banyak orang, dan demikianlah tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Jangan kamu heran kalau ada pembinasa keji itu berdiri di altar Allah, berdiri di altar Tuhan, di rumah-rumah ibadah, memberitakan kebenaran. Tetapi yang mereka beritakan adalah kebimbangan, agar supaya banyak orang Kristen akan bimbang, sehingga mereka mulai luntur imannya dan akhirnya mereka tidak mau percaya lagi kepada Yesus. Saudara, saya ingin saudara melihat tayangan ini, bukan saudara mengikutinya, tapi saya mau mengatakan kepada saudara bahwa sungguh apa yang dikatakan pendeta ini, ya, sungguh apa yang dikatakan pembicara dalam tayangan video ini adalah suatu hal yang mengejutkan kita, adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Saya berpikir bahwa saudara pendeta ini telah keluar dari iman kekristenannya. Mungkin dia sedang mendirikan agama lain. Tapi saudara, sebagai pembanding, mari dengarkan secara saksama apa yang dikatakannya dalam tayangan berikut ini. Tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin.
Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati. Saudara, apakah Anda sadar dengan apa yang dia barusan katakan tadi? Saudara mungkin masih ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang ustadz di waktu yang lalu, di mana video itu beredar dan sangat heboh. Saudara-saudara, saya curiga bahwa saudara pendeta atau saudara pembicara ini mungkin beliau merupakan penggemar dari ustadz tersebut, sehingga persis perkataannya, saudara-saudara ya, persis pendapatnya, pernyataan-pernyataannya bahwa Yesus itu adalah jin. Mari kita ikuti terus tayangan berikut ini. Mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji. Saudara, Yesus yang sudah digambarkan oleh Alkitab, Yesus itu adalah baik. Baik. Bukankah ada orang-orang berkata, Yesus pernah berkata, kenapa engkau berkata aku baik? Bukankah hanya Allah saja yang baik? Dan memang Yesus itu baik. Dia datang kepada orang-orang miskin. Dia memberikan damai sejahtera kepada mereka dalam Matius pasal 5. Sudah dengan jelas ciri-ciri Yesus itu kebaikan, kemurahannya. Nah, saudara pendeta ini tidak memahami mungkin konteksnya pada waktu apa Yesus sedang berbicara tentang penderitaan, tentang salib. Memang Alkitab berkata setiap orang Kristen harus pikul salib. Jika tidak pikul salib, maka tidak layak mengikuti aku. Tapi dalam konteks apa Yesus sedang berbicara itu? Dan bagaimana juga Yesus sedang berbicara bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, akulah damai sejahtera, sumber damai sejahtera itu. Yesus membawa kebahagiaan, Yesus membawa solusi, Yesus membawa sukacita, Yesus membawa kedamaian. Masa dibilang itu Yesus yang seperti itu adalah iblis, saudara-saudara ya, adalah setan? Luar biasa. Saya anggap bahwa saudara pendeta ini setelah menyimpang dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Puji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Saudara, ini adalah sebuah penghinaan kepada Allah, kepada Yesus. Bagaimana Yesus yang baik, Yesus yang bertakhta di atas puji-pujian, Yesus yang hadir dalam setiap ibadah, dikatakan kuasa gelap. Oh, saudara-saudara, ini suatu penyesatan yang luar biasa. Bagaimana Yesus yang besar, Yesus yang bertakhta di atas puji-pujian, Yesus yang senang dipuji oleh gerejanya, dikatakan dia adalah Yesus yang iblis. Saudara, saya anggap pendeta ini sudah betul-betul bukan lagi iman Kristen yang dia beritakan. Ini hanya kepura-puraannya di dalam memberitakan iman Kristen, saudara-saudara ya. Dan ini kita tidak perlu khawatirkan, karena demikian Alkitab sudah berkata bahwa di hari-hari terakhir akan datang penyesat-penyesat. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar. Bisa loh ditepuk tangan lagi sama jemaat. Sepertinya ini di khotbah di gerejanya ya, saudara-saudara. Ini khotbah di gerejanya. Tapi saya menganggap bahwa ini bukan gereja yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ini sudah gereja yang berbeda. Karena gereja yang sesungguhnya adalah memberitakan Yesus, mengabarkan Yesus, bukan memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat engkau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma, sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi saudara-saudara sudah jelas ya, celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Jadi manusia,
sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh terus mati itu. Nah, saudara-saudara lihat, bayangkan Yesus mati 2 kali, saudara-saudara. Kapan Yesus mati 2 kali, saudara-saudara ya? Dia mungkin ingin menyamakan bahwa Yesus itu seperti manusia. Ya, memang manusia itu harus mati 2 kali ya, memang ya. Mati secara kehidupan lama, memang manusia harus mati secara kehidupan lamanya dari dosa, mati dari dosa dan mati secara fisik. Nah, begitu. Tetapi Yesus, saudara-saudara, dia tidak pernah mati karena dosa. Karena dia memang manusia berdosa, dia butuh dosa, dia di dalam dirinya ada dosa sehingga dia harus mati oleh dosa-dosanya itu. Sejak awal Yesus itu adalah Allah. Dia sejak semula, kata Alkitab berkata, sejak semula, sejak dunia belum dijadikan, dia adalah Allah. Bagaimana mungkin Allah berdosa? Dia yang datang menjelma menjadi manusia, yang datang menjadi daging itu, dia tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah berdosa. Dia dijadikan dosa dalam kitab Yesaya, tetapi bukan dia yang berbuat dosa. Karena Allah tidak mungkin berbuat dosa. Yesus itu adalah Allah, tidak mungkin dia berbuat dosa. Dia dijadikan dosa untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Semua dosa manusia ditimpahkan kepadanya. Bukan saudara-saudara dia mati 2. Nah, ini saudara pendeta ini rupanya berpikir bahwa Yesus itu seperti manusia ya, dia mati pertama itu mati karena dosa-dosa, dan yang kedua adalah mati secara lahiriah, secara fisik, saudara ya. Nah, ini kesalahan besar bagi saya, bagi seorang pendeta tersebut. Dari anak-anak di surga dibunuh, dikosongkan loh, semua kenangan ingatan dihilangkan, jadi nol. Mati, asli mati. Ya, saudara-saudara, saya sungguh bingung melihat hal tersebut. Tetapi bagaimanapun itulah kejadian dan itulah kenyataannya. Memang saudara-saudara pendeta ini terus memaksakan pikiran-pikirannya supaya bisa diikuti oleh orang-orang, oleh jemaat, oleh orang-orang Kristen. Ya, saudara-saudara, tetapi ini pernyataan yang sangat berbahaya sekali bagi bagi iman kekristenan. Ya, karena dia menyatakan bahwa Yesus 2 kali mati. Dia menyatakan bahwa Yesus yang menerima penyembahan, Yesus yang baik itu adalah Yesus yang iblis, yang adalah setan. Dan bagaimana juga dia berkata bahwa Yesus itu adalah jin. Luar biasa, saudara-saudara ya. Karena itu saya mau kata kepada jemaat, tetaplah teguh berdiri. Peganglah Alkitab ini. Alkitab ini adalah patokan kita. Dia adalah acuan dasar bagi kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab, lakukan itu, imani itu, percaya itu, saudara-saudara. Jangan mengikuti ajaran-ajaran sesat ini. Jangan sampai saudara terjebak pada ajaran-ajaran yang sangat memalukan gereja. Tapi saya tidak memarah, saya tidak membenci beliau. Mungkin beliau sudah keluar dari kekristenan, dan saya berpikir bahwa beliau bukan lagi orang yang percaya kepada Yesus seperti yang kita percaya. Yesus kita sudah berbeda. Saudara mungkin sudah tahu kan bahwa di agama-agama lain juga mereka punya Yesus dengan versi mereka. Dan saudara, tentu saya mau berkata kepada saudara, kita juga punya Yesus yang bukan versi mereka, tetapi Yesus yang ada pada kita adalah Yesus yang benar. Karena itu biarkanlah pendeta ini ya, pendeta tadi yang sudah dengarkan tayangannya, biarkanlah dia sedang memberitakan Yesus yang lain. Dia sedang memberitakan Yesus yang dia imani dan dia yakini. Ya, tetapi bagi kita kekristenan, Yesus kita tetaplah Yesus yang menerima pujian dan penyembahan. Yesus yang mati 1 kali untuk selama-lamanya. Itu sudah dikatakan oleh Alkitab. Dia tidak mati 2 kali, tapi dia mati 1 kali untuk selama-lamanya menebus dosa kita. Dan Yesus kita yang kita sembah, meskipun dihina oleh dia,
sebagai jin, tetapi biarkan saja. Yesus kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berdiri kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.